Materi kita hari ini sangat menarik sebenarnya. Materi kita hari ini adalah bagaimana memberikan informasi dunia kerja terhadap kawan-kawan yang akan melakukan magang. Ya kan? Magang itu kan DP-nya kerja. Tahu DP? Down payment. Ya, kalau ada yang pernah ambil pembiayaan sepeda motor ada DP. Jadi kita dapat dulu ilmunya supaya nanti ketika masuk ke lembaga tersebut ketika magang kita sudah sedikit paham. Oh, ini yang berapa dia ketika kita masuk nanti ini gitu. Jangan buta ya. Jadi acara ini sangat penting dilaksanakan supaya kita semua siap ya ketika melakukan magang. Saya sudah membuat bahan tentang ini. Bisa nanti melalui bahan ini penjelasannya, tapi lebih banyak nanti kita tanya jawab saja ya. Nah, magang itu apa? Kalau di proses bekerjanya mahasiswa ataupun siswa itu di satu lembaga itu ada nama-nama beberapa nama. Ada yang OJT ya. Bagi sebagian orang mengatakan OJT. Tapi bagi kami perbankan OJT itu adalah praktek kerja bagi karyawan yang baru diterima. Jadi karyawan yang baru diterima nih, kan mereka belum tahu nih bagaimana kerja. Nah, kita suruh kerjanya itu praktek dulu lah, ikut-ikut dari bagian tertentu. Kadang-kadang 1 minggu sekali dia mutar-mutar. Itu namanya OJT. Itu karyawan baru kerja yang harus mengikuti memahami yang mencari informasi tentang bagaimana dia bekerja nanti. Kemudian ada istilahnya praktek kerja lapangan. Nah, itu biasanya untuk siswa-siswa tujuan supaya nanti ketika dia tamat dia tuh sudah punya keahlian khusus ya tentang itu. Dan yang kita ini yang menurut saya adalah kita magang. Nah, magang ini bagi mahasiswa, bagi siswa yang ingin mendapatkan ilmu tentang dunia kerja sebelum kita masuk ke dunia kerja tersebut, itulah namanya magang. Manfaat magang itu apa, Pak? Banyak sekali ya. Seperti sampaikan Pak Apas tadi, dari pribadi kita aja lah. Kalau kita ingin memasuki suatu tempat, itu kan kalau kita nggak punya info apa-apa, kayaknya bingung ya. Mau ngapain nanti? Ini kita nanti magangnya di Bank Syariah Indonesia misalkan. Itu sampai di sana bagaimana? Bank Aceh Syariah itu bagaimana? Apakah kita nanti hanya duduk saja? Apakah kita juga ikut menerima nasabah? Apakah kita juga ditaruh di bagian-bagian lain? Itu bagaimana? Terus Pak, di situ nanti siapa aja yang kita hadapi? Apakah nanti banyak bosnya, terus bosnya apa kejam-kejam Pak? Apa marah-marah? Ya? Apa suka nyuruh-nyuruh Pak? Gitu kan? Jangan nanti anak magang malah disuruh ngirim surat gitu kan? Nah, apakah betul seperti itu? Kan bisa saja. Nah, itulah nanti yang akan kita sampaikan bagaimana magang tersebut. Nah, di sini saya sudah buat. Next Pak. Manfaat magang itu apa? Sebelum kita next lagi ya. Nanti praktek ya. Nanti kita praktekkan. Yang pertama, manfaat magang itu adalah untuk mendapatkan informasi. Terus ya, membuka wawasan dan memperluas kompetensi. Adik-adik, dunia kampus itu beda dengan dunia kerja. Saya juga mantan mahasiswa. Malah mungkin sebagian besar hidup saya diselesaikan di mahasiswa karena lagi kerja juga kuliah gitu kan. Itu kita belajar di kampus dengan dosen, dengan kegiatan sehari-hari. Itu berbeda dengan dunia kerja. Kalau di kampus, apalagi sistem SKS ya, kita pilih waktunya, gitu kan, kapan mau kita masuk, kapan kita ambil kuliahnya, sama dosen yang mana. Tapi kalau di kerja itu lebih rigid ya, lebih kaku. Ya. Jadi perbedaan itu harus bisa kita serap. Kalau kita biasanya ke kampus, kalau nanti masuknya kuliah misalkan jam kedua jam 10, jam 9 kita masih di warung kopi atau masih tidur mungkin. Ya kalau di dunia kerja nggak bisa. Dunia kerja ada yang masuk 7.30, ada yang jam 8.
Anda sudah harus ada di kantor sebelum jam 8 atau sebelum jam 7.30. Sudah lengkap, sudah sarapan. Jangan nggak sarapan kayak hari ini kan? Iya, sarapan dulu. Kemudian dengan kostumnya, ya. Ini nanti ada yang magang itu diberi kostum khusus ya. Biasanya kalau yang sekolah kejuruan seperti sekretariat dan sebagainya ada jasnya, jas bukan jas alma mater ya. Jangan pakai jas alma mater. Nanti dikira kita mau demo. Iya. Kalau jas alma mater nanti bingung ini. Mau demo di mana ya? Kita pakai jas khusus. Kalau nggak ada, pakai baju hitam putih biasanya. Ya, pakai baju hitam putih. Nah, itu harus tepat waktu. Nah, terus tadi begitu masuk nanti ini gambarannya, saya ceritakan gambarannya. Nanti pertama kalau di Bank Aceh Syariah kita nanti kan masuk. Kalau adik-adik ini absennya masih absen tanda tangan lah, ya kan? Kalau kami absen sidik jari deh, sidik jari. Gak bisa pakai jari orang lain, harus jari kita. Gak bisa kalau dulu pakai tangan tangan. Kan punya aku dulu ya. Aku ini mau kopi bentar. Atau dulu pakai kalau apa tuh boleh yang kertas absen itu yang kayak di pabrik-pabrik. Dulu kami pernah gitu. Dari mulai tekan tangan, colok di mesin sampai dengan sekarang sidik jari. Mungkin besok pakai muka. Gak bisa berganti muka. Tapi di perbankan lain sudah canggih lagi deh. Absen itu nggak perlu lagi dengan fisik. Jadi nanti absen link masuk ke link. Kita dekat kantor, keluar link tersebut, kita tekan, bahwasanya kita sudah berada di kantor. Nah, itu nextnya lah. Itu lebih canggih. Mungkin suatu saat absen cukup dengan mengirim email saya atau apa. Nah, setelah itu, setelah absen tadi, kita biasanya doa bersama. Doa bersama. Biasanya cowok ini wajib tuh bisa doa. Jadi bisa doa semua tuh yang di belakang. Bisa. Doa-doa singkat. Walaupun nanti ada dibuat apa namanya panduan doa lah untuk umum, doa secara garis besar gitu ya. Tapi ya minimal jangan salah baca, ya kan? Makhrajnya gitu kan. Masa anak baby gitu makhrajnya salah. Ya kita jangan lagi wajib bisa baca doa. Masa kalau kepala keluarga nggak bisa baca doa, ya kan? Nah seperti itu. Baca doa. Setelah baca doanya itu harus baris ya, baris apa gitu. Jadi nanti yang pertama ketika OJT di perbankan ataupun saya yakin juga kita nanti ada OJT di asuransi juga. Kita magangnya ada juga di koperasi, ada juga di BPR. Pokoknya semua lembaga keuangan. Yang pertama harus dijaga adalah on time. Ya, ini orang kantor paling kesel tuh Bu Nevi kalau sama yang telat-telat. Telat gitu kan. Kita telat dipotong gaji. Dia telat, kenapa apanya dipotong-potong kan? Gajinya nggak ada. Sudah dimarahin saja, jadi jangan telat. Disitulah kita belajar untuk disiplin. Karena nanti kalau Anda bekerja di instansi tersebut, seumur hidup Anda bekerja, Anda harus disiplin. Kami telat, potong gaji. Telat sekian menit, sekian ribu. Telat setengah hari, ya ratusan ribu. Nah, seperti itu. Yang kedua, tadi doa ya, sampai doa. Setelah doa, nanti baru masuk ke tempat masing-masing. Sesuai nanti kemana Anda diletakkan. Nah, setelah doa itu, biasanya kita ada presentasi produk. Nah, setiap karyawan itu kena jadwal-jadwalnya tuh untuk menyampaikan produk tentang udara, musyarakah, bagaimana prakteknya. Nah, kalau nggak ada masalah produk, kita curhat tentang masalah di kantor. Pak, ini kita sekian, ini hari ini kita kesana penagihan, Pak, hari ini printer saya kok macet, Pak. Ya, sampai masalah nasabah, sampai masalah printer. Kalau di cabang ya, kalau di cabang boleh disampaikan. Di situ waktu kita untuk menyelesaikan masalahnya yang ada dan mengkoordinasikan ke bagian-bagian tertentu. Pak, kami boleh nggak di situ dengar? Ya, nggak masalah dengar. Tapi jangan ikutan curhat. Pak, saya di rumah kan, nah itu nggak perlu ya. Masalah kantor aja yang disampaikan, jangan masalah pribadi. Ya Pak, saya nggak balas-balas SMS sama WA saya, itu urusan pribadi, jangan dibawa di situ. Nah, setelah itu, nah
Anda biasanya nanti nih, kalau yang magang-magang ini akan ditempatkan di, itu kan di perbankan, wah, dan juga di instansi lain, itu ada bidang-bidangnya, ya. Kalau di bank itu ada CS, Customer Service. Apa itu Customer Service? Itu yang melayani pembukaan rekening nasabah. Tahu ya, kalau datang ke bank itu, assalamualaikum, nanti buka pintu sama yang buka pintu di bank siapa? Sapam ya, bukan supir kan? Nah, supir buka pintu mobil ya, jangan salah. Dibuka pintu ya. Kemudian mau silakan, selamat siang, assalamualaikum, ada yang bisa dibantu? Ya, saya mau buka rekening. Oh, silakan di CS. Nah, langsung di CS. Nanti di situ kalian akan, biasanya kami tempatkan di situ untuk melihat bagaimana cara CS. Kemudian ada teller. Tapi di teller ini areanya agak gimana ya? Gak bisa sembarangan. Karena di situ uang. Jadi di meja teller itu kadang ada uang sekian di laci dan sebagainya. Biasanya punya autorisasi khusus untuk duduk di situ. Dan biasanya karyawati magang nggak bisa sembarangan duduk di situ. Kami aja nggak bisa masuk sembarangan ke ruang teller. Karena kalau ada uang hilang, emang mau ganti. Banyak itu ratusan juta kan. Walau salah orang kalau kita di situ, dia tadi itu Pak, habis kita. Suruh ganti. Nah, jadi mungkin teller enggak, tapi nanti ada di bagian pembiayaan, bagian legal, ya kan, bagian umum, yang enggak mungkin di bagian bersih-bersih lah. Tapi kalau disuruh buat air sekali-sekali, kadang-kadang ada juga tuh kayak ospek, mana tahu biar dia rasa juga gimana. Itu masing-masing ya, tapi biasanya sih enggak. Nah, ketika masuk itulah, yang pertama saya ingin sampaikan adalah adik-adik ini ketika magang itu tidak lagi dibedakan bahwasanya itu mahasiswi ataupun mahasiswa dengan karyawan bank. Adik masuk sama, disiplinnya sama, ketentuannya sama, disuruh baca doa sama, disuruh presentasi produk sama. Nanti ada jadwal pengajian harus hadir, jadwal kegiatan bank misalkan kumpul-kumpul hadir, ya kan? Terus kalau pagi dapat minum Pak, dapat sama juga, dapat minum, dapat kue, siang dapat nasi juga. Malah ada sebagian bank kasih insentif sedikit, nah, tapi nggak semua, ada yang enggak. Maka dari itu nggak perlu memikir yang sana. Kita ini mau magang, mau cari ilmu, ya. Nah, kerapian lagi, ya. Pertama disiplin, yang kedua kerapian. Jadi kita ini karena sudah magang, ketentuannya sama dengan karyawan bank. Jadi baju harus rapi, ya kan, apalagi yang cowok nih biasa pos kan, gosok bajunya mungkin di bawah tempat tidur, sempat gosok. Jangan nanti garisnya itu bukan 1 tapi 5, ya, atau remuk gitu, atau putihnya nggak putih lagi, putih menuju krim. Kenapa gini Pak? Iya, air pas saya kurang putih Pak. Jangan. Nanti bedanya jauh banget nih, karyawan bank ganteng bersih, kitanya kuning gitu kan. Nanti orang tanya, nasabah, itu siapa Bang Nek? Kok beda lagi saya lihat katanya. Itu masih sama. Dari mana? Dari Feby. Enak lagi Pak, pas kan. Masuk Feby air posnya kuning-kuning. Ya salah mahasiswanya airnya. Jadi itu kerapian ya. Kerapian, baju, pakai baju daleman. Kadang orang kalau baju putih itu kan nggak ada daleman, bentuk di dalam nampak keluar. Nah, gitu ya. Maksudnya jangan yang tembus pandang. Biasanya pakai baju putih ya, atau singlet gitu. Ya. Kemudian celananya hitam biasanya. Jangan pakai celali, ya kan? Ini bukan kuliah kan, pakai celana kain ya, celana kain. Gitu. Kemudian bahannya boleh ada bahan yang menuju apa ya, antara li dengan biasa itu. Tapi jangan pakai, tapi bagusnya kain ya. Nah, kecuali hari Jumat mungkin kalau baju boleh baju batik. Kemudian rapi rambut yang gondrong segini jangan ya. Ada juga tuh, apalagi kalau sering ikut mapala kan segini. Datang dia masuk magang dikatnya segini kan, nggak bisa juga. Kita jadi karyawan bank waktu itu, walaupun cuma 1 bulan, rambut rapi, dipangkas gitu. Kalaupun agak-agak tebal, ya dirapiin.
ya. Jenggot bolehlah, tapi jangan panjang kali. Itu kan ada ya kan, kayak suku-suku iklim Cina itu, jangan potong gitu ya. Kumis juga, ya kan. Kadang kumisnya kurang rapi, ya dirapikan. Intinya Pak, harus rapi, ya, harus rapi, baju harus rapi. Pokoknya Anda magang tuh berikan penampilan Anda yang terbaik, terganteng, tercantik. Yeah. Jadi ini kami lagi buat penerimaan karyawati dan karyawan di Bank Aceh ini merupakan wawancara di terakhir. Itu sebelum masuk wawancara ada 160 atau 165 gitu untuk cewek cowok. Pertama tinggi badan, habis itu postur, gitu. Kemudian penampilan, gitu kan penampilan, syarat penampilan karyawati harus menarik, nggak cantik dibilang, tapi menarik. Kan ada orang itu biasa aja tapi menarik, senyumnya menarik. Dan wajib senyum. Kalau Pak Tasina bilang, kalau orang yang nggak bisa senyum jangan buka toko. Kalau gimana rasanya kita datang ke bank? Assalamualaikum, ya mau buka rekening. Kenapa? Tadi apa nggak sarapan? Enggak buka rekening tabungan. Itu pembelinya. Rupanya lagi ada masalah sama, ya kan, sama calon maksudnya. Aduh, ya jangan gitu. Jadi kalau Anda misalkan memang orang bawaannya seperti itu, kan ada tuh yang sanguin lah, apa ya? Yang sanguin apa itu ya? Istilahnya suka, kan? Iya, yang agak milu-milu itu, baperan. Itu kalau itu tinggalkan bapernya. Kalau masuk magang nanti Anda harus berubah jadi orang yang ceria. Ya bukan senyum terbuka gimana ini, bukan. Maksudnya wajah Anda tuh rumeh. Ya, kalau senyum terus itu mungkin baru kemudian biar tahu orang ya kan. Jangan gitu, tapi tetap wajah ya senyum. Jadi misalkan mau masuk nih pintu kantor tuh. Misalkan di rumah tadi kena marah mama gitu kan. Ada jemuran bukan diangkat dari malam hujan. Begitu. Lupakan itu yang kita, lupakan dulu dia, lupakan. Begitu masuk senyum. Nah itu perlu. Tapi Pak, kalau yang bagian pembiayaan kantor Bapak itu nggak senyum-senyum, itu banyak masalah mereka, banyak nasabah yang nggak bayar. Jangan ikuti. Misalkan gitu ya, tapi mereka pun harus senyum. Tapi kadang-kadang kan sakit kepalanya nggak senyum juga, biasa. Tapi kita wajib senyum, ya. Jadi yang pertama harus disiplin, harus rapi. Ingat itu ya, harus rapi. Gak perlu baru tapi rapi, ya. Rapi ini termasuk menarik, cantik, ya agak-agak boleh nggak Pak pakai makeup, jangan full makeup ya kayak orang pengantin, tapi cukup yang sekedar untuk enak dilihat. Oke? Nah terus tadi apa lagi? Senyum, wajib senyum, ya. Dua ke samping, dua ke muka, itu istilahnya kalau kita belajar untuk penampilannya. Jadi senyum aja, ya. Adik-adik ini pakai masker aja, saya tahu mana yang senyum mana yang enggak. Dari mana? Kamu berbicara. Iya, sama nasabah juga gitu kan. Ini nasabah lagi kesel enggak? Tahu kita. Matanya berbicara. Jadi di telepon Pak, bisa kelihatan senyum, bisa. Kalau kita telepon sama teman kita, tahu kita dia lagi senyum atau enggak dari intonasinya. Jadi nggak bisa bohong, keramahan itu penting, ya. Nah, itu harus senyum. Terus ikut aturan, ikut ketentuan. Gitu. Misalkan hari Jumat pakai batik, datang kita karena pengen keren pakai jubah. Bagus sih, tapi pas sholat Jumatnya aja gitu. Karena kan jubah itu kalau memang diwajibkan jubah Jumat pakai, tapi kalau nanti kan lucu gitu. Kita tengok karyawannya batik jubah. Oh, rupanya penceramah. Kita kan nggak penceramah. Nah, gitu. Bukan nggak bagus batik jubah. Gunakan pada waktunya. Nanti pada hari Jumat, kalau kita setiap Jumat terakhir Jumat minggu terakhir saya bulan kita ada pengajian. Itu pengajian kita harus di kantor jam 7 kurang 15. Karena kita nggak bisa tutup kantor kan. Jadi sebelum buka kantor kita pengajian undang Ustaz itu kostumnya baju koko putih. Jumat
Kalau cowok ke cewek bebas, kalau cowok pukul gitu. Itu kalau ada yang salah bos itu nampak terus itu, semua pukul balik. Itu berarti nggak tahu informasi baju apa. Jadi seperti itu ya. Artinya ikuti aturan yang ada. Ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tadi ada baru masuk ke ngapain magang itu. Tadi kan ada masuknya kapan, kegiatan harus diikuti, pakaiannya gimana, senyumnya segala macam. Sekarang ngapain magang itu? Magang itu kan miniaturnya bekerja. Hari ini kan semuanya ditambahkan bekerja kan. Nanti kan gantiin saya, gantiin orang-orang yang sudah senior dari kalian. Kita ini orang-orang pensiun, di mana selesai. Yang ganti siapa? Ya kalian. Ini yang senior kalian lagi tes, mereka gantiin kami. Nah, itu nanti masuk ke dunia kerja. Seperti saya bilang, dunia kerja kan itu berbeda dengan dunia kuliah. Dunia kerja itu adalah mempraktekkan ilmu yang ada di kuliah. Dulu saya, alhamdulillah, pertama letting SMI, dulu SMI namanya ya. SMI ini kan sekarang jadi HES, dari HES misalnya baru PW kan. Kita letting pertama yang bekerja di Bank Aceh. Nah, itu kita dulu kurikulumnya belum banyak masalah ekonominya gitu, belum banyak masalah akuntansinya, belum ada masalah yang neraca-neraca itu belum paham gitu. Tapi ketika masuk bekerja waktu dia bukan magang bekerja, dipanggil sama kepala cabang saya. Jadi gelar saya kan dulu apa? SAG, sarjana angkat budi agama. SAG gitu kan. Sementara selain yang lain SE, SAK, ST, SH gitu. Agama apa itu bang? Untung ada muamalahnya di dunia. Dan saya tahu kamu ini lulusan UIN agama, tapi saya nggak mau tahu apapun lulusan kalian, apapun background pendidikan kalian, neraca harus bisa baca, harus bisa akuntansi, harus bisa keuangan, harus bisa buat neraca nasabah. Begitu Pak? Iya. Berarti saya harus belajar. Iya. Jadi kerja saya waktu itu adalah belajar bagaimana membuat neraca dan bagaimana membuat pembahasan keuangan nasabah. Ya kalian syukur di sini sudah dapat ilmunya itu. Ketika kami dulu ya belajar. Alhamdulillah ternyata ya dengan belajar itu bisa dikuasai, gitu kan? Nah, apa yang kita lakukan ketika magang? Ketika magang kan kita bekerja. Disitulah kita menyerap ya pengalaman bagaimana bekerja itu. Pertama pengetahuan dulu deh. Apa yang diambil dalam magang? Pengetahuan. Ya pertama, kalau mau buka rekening seperti ini ya. Pertama pengetahuan budaya dulu seperti bilang Pak Zaki. Oh ya, kalau bank syariah itu maksudnya harus tepat waktu, ada doa, ada briefing, kemudian ada pengajiannya juga, ya kan? Ada sholat jamaahnya, ada musola segala macam. Oke. Kemudian, oh ya masalah pergaulan juga saya sampaikan ya. Kita jaga. Mungkin kalau di kampus ya kan sama kawan biasalah dorong-dorong cowok ya kan, gemes kan, kurang gitu kan. Kalau di bank syariah takutnya dituntut kita ya kan, receh. Bisa sembarangan ya, tetap harus menjaga batas-batas. Walaupun teman seleting kita nih yang masuk magang nih dekat kali nih, dekat berarti Abang Adi lah saya bilang kan, tapi tetap dijaga karena pergaulan orang dewasa itu kan berbeda dia, apalagi di kantor ada batas-batasannya. Kalau di muamalah itu pernah saya dengar gara-gara ada cowok, kok sebutkan banknya, ada salah satu bank itu ada karyawan cowoknya datang kejutin yang perempuannya, saya karyawatinya dari belakang gitu kan, gitu. Gak senang dia, ngelapor ke pimpinannya, yang cowoknya kena sanksi langsung. Karena itu nggak bisa, nggak boleh, itu ada etikanya. Jadi itu ya tadi ya. Kemudian etika terhadap pimpinan ya. Di bank itu kan ada kebawahan, karyawan, staf, kemudian pimpinan. Itu beda-beda. Kita kalau lewat yang lebih tinggi jabatannya, ya minimal bukan lewat kepala cekap, bukan, ya minimal Pak, gitu ya, Pak, Assalamualaikum Pak, siang Pak, ya, ada etikanya. Kalau kita kan lupa kan, lewat dosen gitu, kan Pak Hafaz itu,
saya. Ya, malah Pak Alfas. Ya, mungkin pernah dikasih C, nggak bisa. Tetap aja Pak gitu. Siang Pak. Belum makan Pak, lemas kali Pak. Mau tahu kamu? Ini Bapak lengkapnya bontai. Beliin nggak? Ada ya, kita ininya kan. Bahasa usil lah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi etika. Tadi mencari ilmu, cara tadi ya, apa yang diambil ketika mereka mencari ilmu, ini udah putar-putar nggak apa-apa ya. Kemudian pengetahuan, bekerja, kemudian apalagi relasi. Nanti kita kan disuruh tuh, saya bantu, Dek, ini kami ada tugas nih, tolong ini nasabahnya buka rekening, tolong dicatatkan nasabah base-nya di buku, dicatat di dalam buku ini kayak ini caranya. Jadi kalau orang buka rekening, pertama diisi formulir, di input, kemudian dibukukan register. Apa aja butuh rekening itu? Untuk dibuka KTP, nggak ada KTP, paspor, nggak ada paspor, ijazah misalnya, atau akta, nggak ada akta, surat nikah, nggak ada juga. Itu kalau negara Indonesia, mungkin negara Wakanda. Jadi begitu. Jadi harus ikuti semua itu, jangan cuek, dan harus mau tahu. Kenapa begitu Pak? Karena bisa jadi ilmu yang kalian dapatin itu pertama nih gunanya ketika buat skripsi, ya kan? Misalkan tempatnya pembiayaan nih, pembiayaan bagian ijaroh atau gadai emas. Udah pelajar-pelajar, kayaknya ada satu masalah nih, hipotesis atau dapat masalah ini kayaknya bisa dibahas ini. Nggak sesuai dengan kalau kita bandingin dengan konsep begini, praktek gini nih. Atau kayaknya gadai emas di cabang ini kok nggak banyak, apa misalnya? Jadikan skrip. Udah pada punya judul semua ini? Belum? Oh udah, ada yang belum? Ada yang cowok belum? Kawan. Nah itu jadikan judul. Jadi di situ kesempatan, karena kita buat laporan saja diskusi. Kemudian relasi. Jadi makanya kita harus baik-baik di situ. Kita harus relasi, ya. Jadi supaya dikenal. Oh, siapa itu kemarin bagus ya waktu magang di kita. Kemudian juga meningkatkan kompetensi, ya, ya. Jadi kita ini orang bank ketika menerima karyawan baru, nampak langsung bedanya nih. Mana yang karyawan memang gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah punya pengalaman apa-apa, dengan yang punya pengalaman apa-apa, punya pengalaman magang kek, punya pengalaman kerja kek, pernah jadi ketua HMJ kek, ketua senat kek, itu nampak bedanya. Kalau karyawan yang nggak pernah ngapa-ngapain, pergi kampus, pulang kampus saja, magang pun nggak mau, kita nanti kesana ya. Kalau yang aktivis nih, ataupun yang udah magang, oh siapa kita pergi, kita nanti jumpa sama siapa? Ini kita tolong ada buatkan di sementara laporan dari siapa? Tapi Pak, kenapa Pak? Ini kena sabang ya? Pak, jangan saya Pak. Kecewa deh. Kamu bisa dulu di kantor ini. Jadi kan gitu pertanyaan. Akhirnya meragukan kredibilitas kita. Nah, itu ya. Nah, itu ya beberapa hal. Yang pertama tadi disiplin, kemudian pakaian, kerapian, ya, kemudian juga etika. Ya, etika beda ya, hargai itu ketat sekali itu deh. Itu jangan sembarangan. Nanti karena terbiasa ngomong di luar kasar-kasar sama orang, boleh, lebih dekat itu. Tajunya lah itu. Nggak boleh, karena kalau bang itu agak senyum, orangnya ada nggak nih? Karena orangnya juga suaranya supaya yang gede kan. Dia kan gedungnya itu agak bergema ya, jadi suaranya juga nggak gede-gede. Nanti ada yang ketawa-ketawa di atas sampai ke bawah. Bisa boleh buka begini. Pak, ada siapa? Alah, kadang magang juga jelas. Itu di mana? Anak mana tuh? Baby. Ya kan? Rupanya mantan pemain sinetron. Jadi banyak suara-suara aneh dia. Ya jangan gitu ya. Jadi memang ya kita itu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena memang kewajiban kita menyelesaikan diri dengan dunia. Kayak saya bilang tadi, dunia kampus beda dengan dunia kerja. Dan cari ilmunya,
supaya ilmu nanti bermanfaat ketika bekerja, syukur-syukur. Nah, misalkan kalian nih magangnya di Bang Aceh, kerjanya di Bang Aceh. Pas masuk kan, yang magang kemarin gitu ya. Nah, gitu. Ya, kok magang kemarin itu emang nggak betul, kok masuk sini kok? Kan? Anak siapa kok? Orang dalam ya? Akhirnya dimarahin kita kan? Capek kita dimarahin terus sama bos. Jadi itu dia. Terus lulusan TB harus lebih bagus. Amin. Kita ini agak, ya amin ya. Kita ini kan kuliah agama, Universitas Islam Negeri. Jadi di belakang kita ini selain ilmu umum ada agamanya. Begitu magang, begitu bekerja, orang akan lihat ketika kita misalkan nggak beres, apa? Tidak katanya orang anak sekolah agama gitu kan. Jadi dua-duanya harus kita bawa, etika gitu kan. Kayak apa namanya, cara bicara harus santun gitu, jangan kasar, beda lah gitu kan. Cara berpakaian jangan berlebihan gitu, jangan banyak kali apa gitu ya, kayak mau jadi influencer Instagram gitu kan. Itu sama ini itu sama apa? Karena orang bang nggak perlu yang kayak gitu, orang bang yang penting Anda menarik dan bisa bekerja, menarik misalnya tampilannya bukan berlebihan gitu ya. Nah seperti itu. Nah tadi Bu Devi bilang praktek, ya Bu Devi ya. Jadi praktek apanya nih Bu Devi? Yang cara CS? Dengan kerja, ya. Jadi kalau penempatan itu kan, kalau yang berhubungan sama nasabah itu ada tata caranya, SOP-nya, ya. Misalkan kursi kosong satu lah, ya. Bu, ditanya ya. Ya, maaf ya. Mungkin nanti ini nggak diajarin ketika masuk, tapi orang-orangnya semua udah diajarin, jadi kan bingung kan? Apa kakak tuh kok beda gayanya ya? Kita nggak dibilang. Jadi ketika kita jadi CS datang nasabah, itu ada langkah-langkahnya. Nah, jadi seperti ini. Ketika datang nasabah, mana tahu kita yang duduk di situ. Datang disuruh sama security, ada tuh sama adik itu yang itu, oh iya, sama itu kita harus berdiri. Ya, tangan di sini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Dibantu ya, bukan yang lain. Ada yang bisa dibantu, ya kan? Kadang kan salah ngomong. Nah, seperti ini. Nah, datang. Sekarang nasabahnya datang ya. Selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh iya, saya buka rekening. Oh silakan duduk Bapak. Ya kan? Duduk dia baru kita duduk. Nah, duduk dia baru kita duduk. Baru mau buka rekening apa Bapak? Tetap senyum. Biar aja dibilang orang kita kok ngiler terus. Itu orang bang. Apalagi di depan. Waktu tabungan ini Pak, ada identitasnya. Tabungan kita ada ini Pak. Makanya dia soal produk. Tabungan kita ada Firdaus, ada namanya TAG, ada Sahara atau Haji. Ditanya lagi, Firdaus itu apa? Nah, berarti kan kita harus tahu produknya kan? Makanya pas masuk itu langsung tanya-tanya gitu. Kak, ini tabungan kita apa aja? Ini. Itu apa maksudnya Kak? Firdaus fitrah dalam usaha syariah. Ini gak ada biaya ADM, bagi hasilnya lumayan. Oh, gitu kan? Gak ada ADM, jadi kalau nabung gak mati rekeningnya, karena gak dipotong-potong. Ini apa? Ini saran haji dan umroh untuk haji. Oh iya. Akadnya apa? Wadiah apa? Titipan. Nah kalau udah akad itu mainan kita kan. Nah, kita harus paham lah. Masa Feby akadnya nggak tahu. Kalau yang kedua apa? Mudharabah harus tahu. Selain langkah-langkah pelayanan, apa yang dijelaskan juga harus tahu. Oh gitu ya. Jadi Bumongi padu deh. Kan gitu nanti, kadang-kadang dia ngetes tuh Bu Nevi, dia tahu kita bangsa ya. Bung ini padu deh. Jadi Pak kita nggak pakai bunga di sini, kita bagi hasil. Jadi uang Bapak yang masuk ke kami akan kami usahakan di pembiayaan. Hasil dari pembiayaan itu akan kami bagikan ke Bapak. Iya, padu sekude, padu persen. Ini di bank BTN, bank-bank lain saya dapat 7% atau
atau 6% bulan. Nah, kita nyampaikan insya Allah Pak, kalau yang berdasarkan bulan lalu itu dapatnya sekitar 7% sebulan. Mudah-mudahan kalau bank kita masih bagus kinerjanya, bulan depan Bapak dapat 7% juga. Karena bagi Excel nggak bisa dipastikan. Nanti datang, berapa persen? Sino? Oh mantap Pak, ini bunga 8% Pak. Kalau CSC udah capek bilang, dia jangan bilang bunga, bagi hasil. Nah itu kan langsung nanti keluar puji tuh main syariah. Bungong sih, sama si bungong. Ditanya siapa yang bilang gitu Pak? Tuh, kena lagi kita mahasiswa PB. Kan jelek nama Pak Hasan non. Nah, kembali ke situ. Jadi gitu ya. Jadi ketika datang nasabah, ya kan tetap assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu. Senyum. Ya. Apalagi kalau yang datang di minggu kan, senyum aja kita ya kan. Oh di minggu kan. Ada yang bisa dibantu? Ya, sebenarnya saya tadi mau kesana, tapi saya tadi mari aja. Jangan tergoda, begitu bang ya. Ada jadi malu. Mental, ya. Sedangkan apapun dia, kita tetap tugas bang. Di belakang itu nanti minta itu nomor ini. Mana tahu tulang ini udah tangan, mungkin saya siapkan. Nah itu ya. Silakan. Biasanya dan ingat. Yang itu kan pembukaan rekening kan ketat ya, harus ada KTP harus asli. Kadang-kadang sekarang banyak penipuan deh. Jadi dia buka rekening, tapi menggunakan KTP nggak benar, supaya untuk rekening penampungan penipuan. Nah, itu juga. Jadi unsur pelayanan dengan unsur legalitas, kalian harus paham itu. Nanti dibilang, nanti kalau ada buka rekening kamu jangan lupa minta KTP, minta KTP aslinya, jangan fotokopi aja. Begitu Kak ya. Kadang-kadang kan KTP itu ada yang nggak asli ya. Terus KTP juga KTP yang sekarang KTP merah putih nggak berlaku lagi. Ada yang tahu KTP merah putih? Zaman saya ya, zaman dulu, zaman Pak Hapas dulu kami KTP merah putih. Sekarang nggak ada lagi. Jadi itu legalitas. Di pembiayaan gimana? Sama juga. Begitu datang nasabah, lo cok tradingnya kosong. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Dengan saya Rizal. Rizal itu Pak. Silakan dulu Pak. Ya dulu. Ini mau usaha, mau pinjam bank Bapak dong. Di sini Pak pembiayaan yang kita bisa berikan. Usaha Bapak apa? Saya usahanya agen. Agen bingung juga aja apa tuh agen? Agennya itu kayak mana ya Kaknya? Pinjam duit, Pak di sini nggak bisa pinjam. Puji bukan hanya pinjam di sini penting Pak, tapi bagi hasil pembiayaan. Kalau ada usaha, kita kasih modal, hasilnya kita bagikan. Atau kalau Bapak perlu barang, kita belikan barangnya. Nanti Bapak ansur harga barang dengan pendapatan kami. Yang murah Pak jual beli. Jadi kita pegawai bank ataupun karyawan bank itu di syariah, selain kita bisnis, kita juga dakwah menjelaskan. Jadi dua kerja kita deh. Apa kita yang megang PB, tugas kita menjelaskan ke nasabah. Ini murabah, ini ijarah, ini musyarakah. Jadi nggak bisa hanya pelayanan saja. Jadi double, ya. Makanya pengetahuan kita harus dalam tentang itu. Nah di pembayaran juga gitu ya, tetap ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Saya bisa perkenalkan, saya PB, bisa dibantu. Bukan PB fakultas, tapi namanya PB. Bisa dibantu. Iya, saya mau ngeliat, silakan dulu Pak. Nah ini formulirnya Pak. Ini kok angsuran-angsurannya Pak, kok sama Bang sana? Ini akan merubah Pak. Jadi kita akan temukan tuh, akan temukan karena di nasabah, di masyarakat kita kadang-kadang banyak yang belum paham tentang syariah. Jadi kalau nggak kita jelaskan, mereka akan menganggap sama. Kalau sudah dianggap bank syariah sama dengan bank profesional, berarti kita sudah gagal. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa dia kan gitu. Jadi gitu ya, tetap tata cara nanti diajarkan juga itu. Assalamualaikum. Kalau di security ya begitu juga, buka pintu. Assalamualaikum Pak, selamat siang, bisa saya bantu. Tapi nggak perlu praktek, nanti kan jadi security kan, magangnya kan. CS siap.
Tapi ada juga yang nggak berhubungan nasabah, nanti kita kena. Di mana? Di bagian umum. Bagian umum yang menyediakan semua fasilitas karyawan, mulai dari pensil sampai apa namanya, barang-barang pengadaan, meja, kursi kalau perlu ditambah. Nah itu harus sikap itu. Lalu ya kami ini sedikit ini dah habis lah. Kayak mana nih? Kita bantu kak dibilang di bawah itu di teller sedikit kan habis 5 biji. Ambil. Nah ketika ngambil barang nggak bisa ambil cuma bawa, nggak bisa. Itu namanya ada inventory. Jadi ada apa namanya itu kartu. Persediaan 100, ambil 10, sisa 90. Kalau lupa tulis, salah semua di inventory dalam. Kita pikir masih banyak, padahal tinggal sedikit. Nah, intinya tuh inventory, kartu inventory itu umum. Ya, beli barang juga gitu. Coba beli apa namanya, kertas 5.000 semuanya. Pas balik, ini kak kertasnya ini duitnya. Kwitansinya mana? Aduh lupa kak. Nah, pakai kwitansi. Kalau nggak kwitansi, bayar lah. Padahal bayar. Kan harus dicaskan di kantor, harus pakai kwitansi. Maksudnya harus ikuti ya apa ketentuan-ketentuan. Itu bagian umum. Ada nanti yang di bagian mis ya, yang bawa laporan, ya. Itu harus jeli ya, ada transaksi salah atau benar, itu harus jeli. Ada nanti yang bagian marketing, funding maupun marketing. Yang dibilang sama Pak Pas tadi, yang sering dibawa-bawa ketika sosialisasi. Nah itu kenapa dibawa deh? Karena dianggap kita punya keahlian dan kemampuan untuk menjelaskan ke nasabah bagaimana sih syariah itu. Nanti datang ke SMA berapa gitu, jelaskan tentang bank syariah itu apa. Terus dibilang sama karyawan bank, ini aja ngomong soal ini, saya udah capek ngomong. Bang mana pula bang? Tapi kan masuk Febi, ya kan nggak semua Febi berani bang, saya termasuk nggak berani. Langsung dibilang ternyata mahasiswa Febi nggak berani. Ya kena siapa? Febi, Pak Pas. Nah, makanya harus berani ya, harus tampil ya. Kalau nanti tiba-tiba, oke kali ini kita mau, tapi memang dibilang kemarin mau apa namanya, share pengetahuan tentang produk udah apa? Akad saya gimana? Silakan kamu Febi. Apa ya Pak ya? Jangan saya lupa. Kata-kata tuh, kata-kata jangan saya lupa tuh kayaknya kalau kita orang bang, jangan ada benar tuh. Jadi harus kamu yang jelaskan siapa? Mau berapa Pak? Berapa lama Pak? 2 jam? Pak, ini kalau 2 jam Pak kantor tadi. Semangat kali kamu. Iya Pak, memang gitu pesan Pak Dini Pak. Oh Pak Dini Pak 2 jam juga. Ya harus berani. Ya harus nampak bisa diandalkan. Terus jangan banyak kali apa namanya? Jangan saya lah Pak. Dek, tolong tuliskan ini. Aduh jangan saya lah baru pasang buku. Sini ada pasang buku. Kan ada juga tuh. Jangan saya, dek kita ke ini yuk, pasar aja yuk, di sana banyak toko emas kan. Jangan saya nampak ini Pak, nanti luntur. Kamu influencer atau karyawan bang? Kalau influencer di Instagram aja gitu ya. Ya baik ya. Udah lama ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin nanti kita tanya jawab. Habisnya ada tanya jawab apa saya? Ada tanya jawab ya. Boleh. Kalau tanya jawab nanti apa aja tanya boleh. Ya. Jenis-jenis karyawan bank gimana boleh. Ada yang pemarah, ada yang pemalu ya. Kemudian apa namanya itu ada yang spesifik tentang itu boleh. Atau yang dari asuransi mana asuransi boleh. Kebetulan ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita tanya jawab setelah ini sehingga nanti kita bisa betul-betul paham ya bagaimana mau bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, banyak sekali ya ilmu tadi materi yang disampaikan oleh Pak Dedi. Mungkin sudah ada beberapa yang ingin memberikan pertanyaan langsung ya. Jadi saya buka per sesi ini. Sesi pertama mungkin 3 orang dulu. Silakan beri tangan dulu. Kalau mau bertanya. Dari belakang, silakan.
Coba. Kalau nggak bertanya, saya yang tanya. Kalau enggak Bu Ayu aja yang nanya. Atau saya aja yang tanya Pak ya. Oh, boleh. Boleh Pak Ayu. Di sini kan Pak, adik-adik kita ini tidak hanya dari prodi perbankan, tetapi ada juga dari ilmu ekonomi, kemudian ekonomi syariah. Nah mereka ini nanti magangnya tidak hanya di perbankan, tapi juga magangnya di lembaga pemerintahan ataupun swasta. Mungkin ada kiat-kiat apa Pak yang bisa diberikan untuk adik-adik kita ini? Kiat-kiat ya. Ya. Di tempat saya Pak ada di yang Baik. terima kasih Bu Ayu ya. Ayu mancing nih, harusnya ada yang bertanya nih. Misalkan, Pak, gaji Bapak berapa sih? Oh, gaya banyak. Iya. Katanya gaji orang tua banyak, Pak. Ya, tergantung jabatannya. Kalau dalam rumah kerja kan banyak ya sendiri itu. Ya. Oke. Ada Pak? Oh, terus lagi Pak. Terus. Apa ya? Bagaimana? Kalau kita makan tuh gimana sih? Terus ini bahannya sebenarnya canggih ya, tapi kalau udah bahannya nanti kita malah makin nggak ngerti ya. Karena ini Pak, tapi bangkir, nggak apa-apa. Jadi begini, ini Pak sikap. Jadi begini, kiat-kiat kalau kita magang, memang magang itu nggak harus dibuat. Di asuransi bisa, ya, kemudian di leasing bisa, di koperasi bisa. Pada dasarnya kalau yang di lembaga-lembaga keuangan itu mirip-mirip juga, ya, seperti BPR, ya itu kan bank juga, tapi BPR. Nah, kegiatannya sama juga nanti, ya, ada pelayanan nasabah, ada yang mencari nasabah. Gitu. Terus kalau yang di asuransi, nah asuransi itu banyaknya marketingnya, karena asuransi ini kan dia menjual polis, ya kan? Kemudian kalau asuransi gimana? Kalau asuransi adik harus pahami dulu produknya supaya jangan nanti waktu kerja cuma melongo aja gitu kan, ditanya nanti orang calon pembeli polis kita nggak tahu. Pahami dulu asuransi syariah itu apa, bedanya dengan asuransi konvensional apa. Misalnya kita nih membawa takaful gitu kan, apa gitu. Makanya kiat yang pertama kita harus punya, biasanya kita sudah ditunjuk orang untuk membawahi kita, yang satu karyawan sebagai supervisor kita. Jadi jangan sombong-sombong sama supervisor, dekat-dekat gitu kan. Sekali-sekali bawain kue, ya kan mau beli. Oh iya, baru di bang ini gimana bang? Oh jadi ngasih kue kamu mau nanya-nanya ya? Iya bang, gitu. Nah, sudah diterima. Jadi ada satu supervisor, ditanya. Karena begini, abang-abang kita ini nanti yang bekerja, kadang-kadang dia kan sibuk dia. Ya lah dari pagi sampai sore kan kerjanya dia. Tapi kan kalau nggak kita yang nanya, dia nggak mungkin menyediakan waktu. Sini. Abang mau ceramahi kalian tentang produk ini. Itu jarang kejadian. Makanya kita tanya. Caranya kapan? Cari saat-saat senggang dia. Misalkan saat istirahat atau setelah menjelang akhir kantor. Ya jam-jam 3, jam 4 gitu. Datang tanya. Oh, ini di sini full ini katanya apa ya? Oh di sini ada funding dana ini dipahami. Jadi pemahaman kita itu nanti modal kita ke depannya mau kan sebulan ini kita magang, ya kan? Nah, yang pertama harus paham itu. Kalau kita di leasing gitu juga. Kayak mana kalau di lembaga pemerintahan Pak? Misalkan di dinas. Nah, jadi dinas ini kan pada dasarnya kalau dikena di dinasnya aja itu kan tidak ada pelayanan biasanya. Dia birokrasi dan biasa berhubungan dengan administrasi. Nah, kita di situ mengikuti irama dulu, jadi 1-2 hari pantau, jangan cuek, jangan kita datang duduk, nggak ngapa-ngapain, yang celakanya lagi main game, jangan, begitu, sini dulu, ini dulu, jangan ketika sudah dipanggil, disuruh baru kita bergerak, jangan,
kita perhatikan sekitar. Nah, ini abang ini yang jadi supervisor saya, tugasnya apa ya? Perhatikan gitu. Begitu ini kayaknya dinas ini bisa dinas pengairan. Saya kena di bagian program. Bagian program itu kan membuat program untuk pelaksanaan proyek-proyek ke depan. Jadi dinas pengairan bagian program itu dia datang dari daerah mencari informasi. Misalkan di kampung ini, misalkan di Kemang Tanjung di PD butuh irigasi. Dia catat, dia bawa ke kantor, kemudian dijadikan program untuk pelaksanaan pelayanan. Kita kena di bagian itu. Biasanya kerjaannya yang menciptakan kontrak. Ini. Nah, itu berarti kita harus pahami itu. Oh, berarti di sini kita membuat program untuk pelaksanaan kontrak. Nah, dan ilmunya mungkin agak ribet ya, karena berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pembangunan, berapa biayanya, berapa lama pelaksanaannya. Nah, kalau mau dianggap beda sama yang lain, kita harus aktif. Jangan nanti, Dek, fotokopi ini, Dek, beli ini. Memang kita hobi. Ya, kalau kita nggak aktif ya kayak gitu jadinya. Dek, antarkan ini ke sana. Jangan hanya sebatas itu. Kalau cuma sebatas itu nggak usah magang, Dek. Ya kan, nggak usah magang di situ maksudnya. Ilmunya itu bukan mengantar kopi kan. Ilmunya adalah bagaimana memahami seksi yang kita ditempatkan di situ. Makanya harus aktif, tanya aja. Ya tanyanya jangan ketika lagi sibuk-sibuk ya. Bang, sebentar dulu. Yang dulu kamu nanya tuh nggak ada waktu. Setelah itu, ya. Maka dari itu harus punya kedekatan dengan supervisor. Yang tolong, ya, yang ngomong. Kalau supervisornya ramah, apalagi paling enak ya. Kalau tapi tetap ingat dia waktunya. Jadi kayak pertama dekati supervisor. Di mana ditempatkan supervisor itu ada dekati. Terus cari informasi, harus aktif ya. Itu di dinas gitu kan. Ada juga dinas yang ada pelayanannya, pelayanan satu pintu. Itu mirip dengan bank kan. Nanti ada orang datang ke dinas satu pintu. Saya mau buat KTP atau akta kelahiran anak, tetap kita harus ramah, senyum. Nah, keramahan ini juga saya rasa di semua instansi perlu. Ya, kita itu dengan kawan kantor, di dinas ataupun di yang magang itu ada di perusahaan juga ada, ya di perusahaan. Kalau di sini mungkin perusahaan gedenya nggak ada ya, tapi kalau kita ke Medan aja itu udah banyak. Ya, paling Jakarta ada Unilever, ada tambang, ada tadi ada foto-fotonya. Nah di situ kita juga harus aktif juga, nah, gitu ya. Dan pertama harus tahu juga tugas kita apa di situ. Aktif dan mau berkomunikasi, terutama mencari informasi lah tentang kerjaan kita. Jangan nanti selama ini kamu di dinas itu ngapain aja? Nggak ada, suruh-suruh aja fotokopi. Oh, ya udah pulang laporan. Saya fotokopi sekian lembar satu hari. Lah, itu OB ya. Nah, terus kita sebagai magang itu jujur ya. Jangan pikiran itu aneh-aneh, itu jangan ya. Karena nanti bawa nama, gitu ya. Misalkan di bank itu ada kejadian hilang sesuatu gitu, kita dicurigai gara-gara atau kita yang tertuduh. Jangan sekali lah. Karena bank aja kalau mencuri langsung pecat. Kita magang kalau ketahuan mencuri mau dipecat apanya, kita magang kan. Tapi kan nama kita jelek. Di belakang kita siapa? Feby. Ya kenapa? Ya kayak gitu-gitu yang harus jujur. Ya, nampakkan kita bisa dipercaya. Kemudian Unity University. Terus berbaur di kantor tuh. Jangan eksklusif. Kok dekatnya sama yang ini aja. Sama karyawan yang lain di dinas itu seramah juga. Jadi mereka jadi terkesan enak ya nama Kang Feby itu. Ramah-ramah mereka. Itu pergaulan. Ya. Jadi harus pandailah kita bagaimana berbaur ya. Walaupun nanti di bagian ini seksi itu, tapi yang lain juga harus bisa kita rangkul, gitu ya. Itu di dinas seperti itu juga. Kemudian menjaga kehormatan nama baik pribadi dan Feby kita. Itu ingat ya, menjaga. Terus kadang-kadang kadang-kadang ada juga bukan mungkin saja kita diajak keluar sama karyawan ataupun sama petugas di dinas kita bekerja. Lihat juga cowok yang ngajak, kita cewek berdua aja.
Wah, tengok kamu sendiri aja, yuk makan siang sama-sama. Maaf Pak, saya tidak semudah itu. Saya tidak segampang itu. Maksudnya janganlah berdua Pak, satu kampung kita. Tak cukup dari saya, masa pikir? Jangan mau, karena fit, menimbulkan fitnah. Ini negara syariah, negeri syariah. Ya, ingat tuh, jangan mentang-mentang dibilang Pak Dedi kita harus patuh sama orang di kantor itu. Kemana apa aja disuruh, sampai pergi berdua juga mau. Jangan, ingat itu ya. Nah, jaga. Tapi mudah-mudahan nggak ada. Mana tahu? Gimana Pak Dedi? Oh enggak ya. Tadi sedikit mau nanya enggak ya? Nggak ada pertanyaan yang online, Pak. Oh ya, sekali lagi. Oke, ya. Ramah dan senang melayani, selalu menjaga kehormatan. Oh ya udah tadi kan. Pertanyaannya apa? Ini yang online. Nah, intinya beri kesan yang baik. Ya, kami deh, saya di Melabu terima mahasiswa magang. Waktu di di Sigli terima, di Medan non terima. Kenapa? Kami dari banknya, pertama kalau ada magang itu, apalagi kalau dia memang baik ya mau bekerja, itu terbantunya ya bisa sharing, bisa ada suasana lain lah, gitu kan. Nah, tapi kalau yang memang kadang-kadang ada juga tuh yang mahasiswa magang, saya mana hari ini nggak masuk Pak, sakit. Saya mana hari ini nggak masuk Pak, kucingnya sakit. Ada sakit ya. Saya mana? Hari nggak masuk Pak, pemakaman kucingnya. Kalau kamu sering sakit gitu, jelek nilainya. Dan kesannya apa? Besok-besok kalau ada mahasiswa dari Febi magang, gak usah terima lagi lah, banyak kali sakitnya. Yang jelek siapa? Febi. Yang kena? Jadi kita kan menjaga nama baik, kehormatan dan pribadi dan Febi. Ya, ada tuh. Jadi kami itu bisa bedakan. Tapi kalau yang baik, maaf ya. Kalau yang magang yang baik, ya kan, yang terbantu, udah jadi kayak karyawan juga, udah jadi kayak keluarga. Kalau ada yang kemalangan bersama-sama datang, buat acara kantor dia sama-sama datang, itu maaf setelah magang pun masih berkomunikasi, buat skripsi masih nanya-nanya, ya kan? Dia menikah kabari kami, ya kan? Jadi udah kayak saudara. Dan maunya kita bisa sampai seperti itu. Jadi kan sebulan itu kan bukan waktu yang singkat. Kita sudah tahu Bapak ini. Kita juga sudah terbantu. Jadi kalau bisa jadi teman, jadi saudara gitu, berlanjut. Walaupun dalam arti kata ya saudara aja. Ya kalau ada yang lanjut ke yang lebih serius ya, masih banyak yang lajang di sana, ya nggak apa-apa. Ya. Artinya semuanya harus kesana baik. Jangan kayak tadi tuh, yang kucingnya mati. Aduh, kalau itu membekas juga. Ada yang datang itu kan, Medan tuh, masuk ketiga. Ada yang satu gondrong, satu bajunya terbuka kancing, satu lagi apa ya? Nggak jelas sepatunya tuh kayak ada bubutnya gitu. Ini saya bilang mau konser mana? Nah ini kan stemming gitu. Biasa mereka bebas. Itu langsung kami veto. Kamu besok pakas, kamu besok baju harus rapi, kamu pakai sepatu yang pantas lah, jangan sepatu yang kayak mau rocker gitu. Kemudian mereka akhirnya ya tetap, kalau nggak kita lapor ke instansinya, suruh ditarik aja. Karena bayangkan ya, kayak saya bilang tadi, ketika nasabah datang, lihat ini semua rapi, tiba-tiba ada yang gondrong. Ini kenapa nih? Kok ada pengecualian gitu? Kok nggak enak dipandang gitu? Potong rambutmu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dari mereka? Ada bisa baca online juga banyak. Wah, online ya. Apa pertanyaan? Saya Mursalin. Ya, ini pertanyaan dari online ya. Dari Ekonomi Syariah. Izin bertanya Pak Dedi. Kalau kita mau daftar magang di di LKS, misalkan di Bank Aceh Syariah, permohonan diajukan kemana ya Pak? Ke kantor pusatnya atau bisa langsung ke KCP yang dituju? Nah, terima donasi. Tanya bahasa Indonesia. Terima kasih bahasa Aceh. Oh, enggak apa ya? Sama-sama. Jadi begini.
Biasanya kalau magang itu permohonannya ke kantor cabang bisa. Tapi kalau Anda ingin magangnya di kantor pusat, bisa ke kantor pusat. Di kantor pusat. Nah, tapi ingat, kantor pusat itu kan tidak ada pelayanan ya. Jadi ilmunya ya hanya ilmu administrasi. Kalau kita ingin ilmu yang sampai ke pelayanan, di cabang deh. Ya kantor cabang. Contoh cabang Medan buat permohonan. Tapi yang buat permohonan itu instansinya ya. Instansinya, kampusnya maksudnya. Atau kalau memang kita di sini ingin ditempatkan di cabang yang lain, boleh buat permohonan, misalkan kantor pusat untuk ditempatkan di kantor cabang Takengon misalnya. Kalau kita orang Takengon, gitu. Kalau kita memang orang yang di Takengon, dari sini langsung ke Takengon juga boleh. Intinya ke cabangnya atau kantor pusatnya, gitu ya. Nah, tapi Pak saya nanti di cabangnya, nah dari cabangnya itu nanti yang menempatkan kita ke cabang. Nah, itu yang setahu saya ya. Yang sebelumnya, apakah ada perubahan peraturan nanti kita komunikasikan lagi sama Bu Nevi. Tapi seperti itu. Bang Aceh kan sudah kerjasama dengan Febi. Saya kira di cabang manapun sudah bisa kita penempatan itu, gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya ada lagi? Saya naik Nina Lahdia, prodi perbankan syariah. Mau bertanya, kalau mau magang nanti yang tentuin tempat magangnya dari fakultas atau bisa kita pilih sendiri? Kayaknya Bu Nevi jawab. Gimana Bu Nevi biasanya? Kalau sekarang masih dipilih oleh mahasiswa sendiri. Tapi ke depan ketika sudah masuk ke kurikulum itu akan ditentukan oleh tingkat prodi. Ya, setahu saya juga begitu. Yang disampaikan Bu Nevi bahwasannya kita yang memilih tempat, kita yang menyampaikan ke fakultas untuk fakultas yang membuat suratnya ke instansi. Sekarang ya, tapi ke depan kalau ini sudah masuk ke kurikulum, maka nanti mungkin kalau sudah banyak fakultas semua yang handle. Jadi kita kemana aja ditaruh gitu. Itu ke depan ya. Saat ini masih kita yang tentuin ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, Ihsan Alfriyadi, Prodi Ekonomi Syariah. Saya ingin bertanya kepada ini, batasan bagi mahasiswa magang ini sampai mana Pak? Apakah mahasiswa magang ini sama seperti karyawan yang bekerja di perusahaan? Karena dari pengalaman teman yang pernah magang di sebuah asuransi, mereka disuruh cari nasabah. Sekian, terima kasih. Nah, ya, ya, ini nampaknya aja manfaat. Ada karyawan magang, kasih apa kita kurang karyawan. Ya sebenarnya Dit, magang itu kan istilahnya kan praktek ya, bukan karyawan tapi praktek. Kalau untuk urusan pekerjaan, kalau yang di dalam kantor, kami juga ada batasannya. Misalkan kalau untuk magang kan nggak boleh di bagian keuangan, yang langsung punya user nggak boleh, yang bisa input langsung angka-angka nggak boleh. Dia lebih ke support yang di belakang, membantu. Kalaupun yang di CS mungkin ya belajar aja, tapi tidak sampai input nasabah ini nama ini yang komputer yang langsung terintegrasi dengan core banking. Nah, terus Pak kalau marketing gimana? Nah ini kami kebetulan pengalaman saya ya, kalau marketing sih kita nggak sampai ke situ. Maksudnya kita bawa dia untuk menjelaskan. Tapi kalau sekedar untuk menemani duduk ya nggak apa-apa, karena kan gini. Bicara kita ada orang satu yang menemani lebih enak daripada sendirian kan gitu. Tapi sekedar menemani. Kecuali memang karena gini, ketika disuruh menjelaskan tentang produk Bank Aceh Syariah, dia kan belum tahu gitu. Gak mungkin sembarangan kita suruh untuk menjelaskan itu. Tetapi Pak ada di lembaga lain dilibatkan untuk marketing. Nah ini memang tergantung kepada lembaganya ya. Saya dengar juga begitu, malah ada bank juga yang suruh cari nasabah. Menurut saya sih kalau untuk latihan saja, misalkan coba ngomong sama nasabah masalah hasil kan terserah, itu bisa saja. Tapi kalau sampai di target kamu harus bawa pulang 3 nasabah, saya nggak paham juga itu kenapa bisa kepala seperti itu. Kalau menurut saya sampai kepada belajar untuk bicara menarik nasabah boleh. Kenapa? Kalau kita ditarget untuk menjabat nasabah, itu kan sudah kerja, harus ada gaji dong. Itu harus dikontrak. Kita kan bukan karyawan kontrak, kita hanya magang di situ, hanya belajar, mengamati, melihat. Ya mungkin
bisa didiskusikan dengan si lembaganya, ya Pak batasannya ini apa? Nanti mungkin dari Ibu Nevi ngomong sudah ketahuan seperti itu, saya kita diwajibkan. Ini kamu kalau nggak bawa pulang nasabah 5 satu hari, jelek nilai kamu. Aduh, ini magang atau kerja paksa? Gitu. Itu boleh dikomplain benar ya. Menurut saya sih itu udah masuk ke udah jadi pekerja jadinya, bukan magang lagi. Itu kalau kalian sudah kerja harus seperti itu. Kalaupun kena di bagian itu, dan itu ada gajinya kan. Ini kan kita enggak cuma magang aja. Jadi itu memang nggak bisa dihindari terjadi, tapi apa tadi itu kalau memang keberatan silakan kita menyampaikan ya ke instansinya bahwasanya kalau misalnya seperti itu. Karena itu juga saya temukan ya ketika ngomong seperti ini, ada juga beberapa perusahaan yang sampai ke cari nasabah seperti itu ya. Oke, ada lagi. Nah, Mela Zelvia Prodi Komisaris, apakah kami memang diwajibkan mengambil magang di kampung sendiri? Kampung sendiri, kampung maksudnya daerah kelahirannya, asalnya. Bagaimana dengan kami yang ingin mengambil magang di Banda Aceh di lembaga yang kami inginkan? Terima kasih. Mungkin begini faktornya di Mela, kalau semua di Banda Aceh keramaian gitu. Nah, ada lembaganya, semua minta Banda Aceh, ujung-ujungnya satu kantor misalkan sampai 20 orang, nggak muat di kantor. Kenapa kita bagi-bagi supaya lebih merata? Dan kenapa ke kampung lebih enak? Karena pertama mungkin transportasi gitu kan, tempat tinggal gitu. Tapi kalau memang memungkinkan bisa saja di Banda Aceh semua. Setahu saya yang saya bisa. Karena begini, waktu kami di Medan, kami terima mahasiswa magang dari Losmawe, dari Langsa. Padahal dia nggak ada rumah, ngekos di situ. Alasannya kenapa? Udah penuh Pak daerahnya. Nah begitu ya. Disyukur nih taruh kampung sendiri daripada taruh kampung orang lain, apalagi kampung antar berantah. Maksudnya syukur ya masih di kampung sendiri. Kalau saya senang sih kampung sendiri. Tapi kalau mau tetap di Banda Aceh, lihat kuotanya lah. Ya benar begitu ya. Gak mungkin satu tempat Banda Aceh semua kan, karena kita ramai kan. Itu aja sih kendalanya. Tapi kalau memang memungkinkan ya. Tapi menurut saya terbatas kuota aja itu. Dan kenapa ke kampung ya? Karena memudahkan kita juga Pak. Ya. Kalau memang mau ke kampung sendiri mungkin nanti tanya-tanya juga sama Bu Nevi. Ada nggak kuotanya? Bisa nggak saya masuk di sini? Oke. Selanjutnya ada lagi? Habis? Ya. Ini yang di sini nggak ada yang bertanya. Oh ya silakan. Siapa namanya Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Fitria Rahmi. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah Letting 2019. Sebelumnya izin bertanya kepada Bapak, misalkan untuk ikut magang di Bank Aceh sendiri, apakah ada syarat-syarat tertentu yang bisa kami penuhi sebelum kami magang di Bank Aceh? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dek Suci. Bagus sekali pertanyaannya ya. Apa syarat-syarat ketika kita magang di Bank Aceh? Ya tentunya yang pertama surat pengantar dari kampus. Jadi nanti ketika adik datang itu ada surat pemberitahuan dari Bu Nevi dari kampus atau dari Pak Hafaz pada kami bahwasanya ada mahasiswa magang. Tapi sebelum itu biasanya Bu Nevi juga nanya, Pak kalau magang di situ ada tempat enggak? Kadang-kadang sudah ada kampus lain. Karena mungkin kalau kampus lain ada tempatnya nggak ada terus masuk. Biasanya jadwalnya itu bisa di inilah disepakati setelah keluar ini baru masuk gitu. Nah itu. Yang kedua tentunya kesiapan kita ya kesiapan kita untuk menjadi mahasiswa magang di Bank Aceh. Apa itu Pak kesiapan? Kesiapan untuk mengikuti semua aturan sebagai mana karyawan Bank Aceh. Gitu. Intinya apa? Kepatuhan kita itu mental kita. Terus penampilan, pakaian. Contoh begini, kalau kita nggak punya pakaian khusus magang, pakai baju hitam putih, gitu kan? Nah, itu jangan sering nyalahin gitu. Apanya maksudnya nanti kita bebas ngomongin baju putih, alasannya baju putihnya basah segala macam ya. Nah, itu kesiapan mental itu dan kedisiplinan.
Karena bank ini kan highly regulated institution. Bank ini adalah institusi yang peraturannya itu ketat gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri. Jangan terlalu mau tahu, sok tahu, dan juga jangan terlalu diam. Jangan sok tahu gini, belum disuruh udah buat gitu. Padahal salah, itu bahaya juga, ya kan? Nah, itu syarat-syaratnya. Intinya itu sih, ya. Siapkan diri, ya, untuk mematuhi aturan dan semua yang saya jelaskan tadi, masalah kedisiplinan Anda, penampilan Anda, kemudian kemampuan komunikasi, ya, etika Anda itu harus dikedepankan. Karena apa? Saat magang, kalau apapun yang terjadi sama Anda, sama kita di bank, itu dianggap banknya. Contoh, kita salah melayani nasabah marah gitu kan, itu yang dibilang karyawan banknya itu gak becus, padahal kita magang sih kan, tapi banknya kena. Karena sudah tidak dibedakan lagi apakah kita magang atau karyawan bank. Terus Pak, kami melayani nasabah marah juga, mana tahu? Oh, kalau saya udah biasa tuh melayani nasabah marah. Nasabah itu kan datang ke kantor marah-marah, Bu silakan, apa sih? Saya mau ketemu kepala. Kebetulan pas ruangan saya buat situ kan, datang. Assalamualaikum, dulu dia bawa anak lagi satu kan. Saya udah setor 3 bulan, kenapa dibilang gak ada setoran? Maaf Bu, tenang, nama ibu sabar. Saya di mana nih merepek dari banyak uang setorannya ada bayar bendahara, ya kan? Jadi marah dia. Jadi sebagai orang bank, jangan pula apa yang mau marah-marah sama saya, kenapa dimarahin? Gitu, dengarkan dulu, ya kan? Jadi kan biasa gitu, kalau dimarahin orang kita terpancing. Ini cara menangani nasabah ya, mana tahu kalian gitu datang. Ini kenapa ATM saya rusak ini? Kenapa bisa tarik uang di sana? Gak becus kalian. Saya bilang gak becus. Lapar. Saya dikatain orang tua saya nggak pernah ngatain saya. Apa kejam sekali dunia ini? Tali mana tali? Gua bunuh diri. Jadi begitu datang orang-orang, ya Bu silakan. Oh baru silakan kalian nih baru. Saya udah stop. Oh silakan dulu Bu. Kasih minum dulu, waktu saya kan agak kuat saya kasih minum dulu. Oh anaknya minum. Gini Pak, gini nggak mau minum saya ini. Senang dulu. Kan kenapa Bu? 3 bulan kan? Terus supaya diberitahu sama karyawan saya, bosnya Bu ini undangannya balikan duit. Sih dengerin aja. Iya aja. Kalian kayak mana sih? Ya Bu, minta maaf, namanya juga kami ini. Jadi orang marah itu nggak boleh terlalu marah deh. Tetap kita tenang dulu, dengar dulu apa yang dia bilang. Sampai udah selesai. Begitu udah selesai baru kita jelaskan. Pas ada anaknya baru yang masuk ke situ. Ini anak ibu ya? Iya Pak, kelas berapa dia? Oh ganteng ya, panas tadi di luar ya. Minum banyak dia ini. Udah turun dia dikit. Jadi kuncinya ketika dapat komplain nasabah, jangan membalas dengan nasabah marah tersebut. Nasabah marah, kalau karena nggak mampu, bentar Bu ya, maaf ya, saya panggilkan petugasnya. Anda panggilkan. Jangan juga panggil-panggilan gitu kan, melayani nasabah marah-marah. Apa masalah Ibu? Bisa saya selesaikan. Kalau nggak paham panggil kan. Bang, jangan gitu kan. Bang, biar nasabah gitu. Gitu ya. Jangan dibalas marah juga ya. Kadang ada juga yang terpancing seperti itu, akhirnya ribut. Begitu ribut, kebayang nggak ada orang menjerit-jerit di bank? Kalau kejadian seperti itu, orang heboh semua. Ada wartawan, cepet. Ada nasabah marah-marah di bank Aceh cabang ini. Pas pula lagi kita sedang kayak gini, mana nasabahnya? Siapa tuh yang angkat tangan nasabah? Oh, nama magang. Mahasiswa P? Iya, jelek siapa? Baik, ada lagi Pak? Gimana? Ada, dari chat ya? Oh, saya durable-nya lumayan ini. Assalamualaikum, perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Puspa, Prodi Perbankan. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara agar mahasiswa magang bisa terpilih untuk bekerja di tempat mereka ikut magang selama 1 bulan tersebut? Dan bagaimana tips dari Bapak agar kami bisa mudah aktif dalam menjalankan tugas kami di lembaga bank saya? Mungkin hanya itu Pak. Ya, bagus nih pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi memang, nah dalam perekrutan karyawan, masing-masing bank itu ada beda-beda. Kalau di bank-bank lain bisa jadi langsung kepala cabangnya menerima karyawan
dengan status kontrak. Dan setelah itu baru diikutkan tes untuk menjadi karyawan tetap jika dianggap mampu dan layak. Satu, kalau di Bank Aceh kita perekrutan karyawan hanya melalui perekrutan resmi yang dilaksanakan setiap tahun, ya, yang diadakan selama ini dia diumumkan melalui media, Serambi biasanya, pendaftarannya online, kemudian ikut tes. Tes ini dilaksanakan bukan Bank Aceh. Bank Aceh itu meng-hire vendor pihak ketiga, bisa lembaga penerimaan bisa dari Jakarta, untuk melakukan penerimaan ini sampai terpilih jadi karyawan. Nah, kalau yang sistem yang pertama tadi, seperti contoh di lembaga lain di mana ada wewenang pimpinan untuk merekrut karyawan walaupun hanya kontrak dulu, itu sangat, saya kira peluangnya sangat besar untuk kalian diangkat jadi karyawan di situ. Jadi caranya bagaimana? Tampilkanlah yang terbaik ketika Anda magang, ya, tampilkan yang terbaik. Misalkan respon kita, penampilan kita, cara kita berkomunikasi, semua yang saya ajarkan tadi, etika kita, terus keinginan kita untuk misalkan menambah ilmu, mau tahu, asal disuruh oke, bukan disuruh, maksudnya akal diberi tugas siapa, bukan jangan saya lah Pak, itu kan gitu. Nah biasanya kalau ada kantor-kantor yang punya wewenang untuk menerima langsung karyawan di kontrak, itu dia akan melihat tuh, kalian akan ditandainya. Dari 5 ini kan ada nanti 1 yang bagus. Dan setahu saya di bank lain seperti itu banyak yang kejadian itu. Dia magang di situ begitu tamat dia akan direkrut dalam status kontrak. Tapi pasti yang betul-betul menampilkan penampilan yang bagus, gitu, yang bisa diajak bekerja. Ya kalau kita sering terlambat, sakit, itu ya susah kan? Atau bikin kesalahan, ya, atau cuek, atau begitu ketemu orang kurang respect. Nah, jadi intinya tampil yang terbaik. Kalau di Bank Aceh bagaimana? Nah, di Bank Aceh biasanya itu kalau kita sudah dianggap baik, ketika penerimaan itu nanti kan ada wawancara dia. Wawancara. Pertama kan tesnya akademik dulu ya, tes tertulis gitu ya. Jawab, tes psikolog, nanti suruh gambar, buatlah gambar pohon dari setitik hitam ini, buat pohon. Pas buat pohon kok jadinya tembok. Nah itu gimana tuh psikologinya? Atau buatlah lingkaran gitu kan. Nah setelah itu baru wawancara. Nah di wawancara itu nanti dia akan bertanya sama kita. Nah bisa jadi seperti dibilang Pak Zaki tadi, itu pengalaman-pengalaman kita ketika magang ini akan menjadi referensi bagi si yang wawancara. Kamu pernah di mana bekerja? Saya Pak pernah magang di Bank Aceh, cabang Bank Aceh itu Pak di Batok. Oh ya, dengan Pak Hendra. Sebutkan, saya di sana sama Pak Hendra Pak. Bagian ini, pembiayaan ini. Oh ya, kamu tahu produk Bank Aceh? Tahu Pak? Tabungan Firdaus Pak, pembiayaan murabbahat, masyarakat Pak. Oh gitu. Berarti kamu paham ya? Paham Pak. Nah, itu semua paham. Kerja di Bank Aceh dan paham. Pernah magang di Bank Aceh dan paham. Kalau ditanya, kamu siapa yang kenal di Bank Aceh? Ada Pak. Saya pernah sih magang Pak. Tapi ada bang itu Pak. Saya pernah ngomong dia rambutnya tuh agak sebeng sini Pak. Kamu cuma tahu di rambutnya aja. Ya namanya nggak tahu enggak Pak. Jadi kamu magang ngapain gitu ya? Nah itu ya. Jadi bisa jadi pertimbangan. Sehingga seperti saya tahu, saya bilang tadi, aktiflah cari informasi ya, cari informasi sehingga nanti magang ini bermanfaat bagi kalian. Dan biasanya kayak bilang Pak Fas tadi, magang ini juga akan, kalau ada sertifikat magang itu akan menjadi pertimbangan dibanding kita nggak punya pengalaman apa-apa. Ada pertanyaan lagi, Pak Teknisi? Wah, nah ini Fawas Artanoga, ini mahasiswa saya ini. Si Fawas ini pengambil mata kuliah sama saya. Fawas Artanoga ya. Prodi Perbankan Syariah izin bertanya, apabila kita telah magang, apakah setiap mahasiswa akan ditempatkan pada satu bagian hingga akhir magang atau ditempatkan semua bagian secara berkala? Nah, yes. Pengalaman saya putar. Ya masa di situ dari pertama masuk sampai akhir, ilmunya itu aja. Kita tukar.
seminggu di sini, minggu depan ke bagian umum, minggu depan ke bagian marketing, minggu depan bagian CS, minggu depan bagian miss, minggu depan pulang ada sebulan. Mau berapa lama di situ? Tapi ada juga, saking kami sukanya, kami tambah. Ya nggak tahu ya bisa nggak di sini. Jadi saya telepon itu, dan ini, Pak, Bu, ini boleh nggak tambah seminggu lagi? Kenapa Pak? Ya kebetulan masih ada yang mau diselesaikan. Dia pun bisa. Oh boleh Pak, boleh. Lagian dia nggak ada kerja apa-apa di Semarang itu mungkin liburan kan daripada pulang kampung mungkin di situ. Tapi itu biasanya di luar ketentuan ya, itu nggak usah sering-sering dilakukan gitu. Nah, jadi kita rocker ya, rocker. Nah, selama di rocker itulah Anda harus cari relasi, harus banyak kenal karyawan banknya, harus banyak tahu apa itu produknya, harus tahu siklus kerjanya, ya. Pokoknya puas-puasin lah selama magang sebulan itu. Oke. Pertanyaan yang keduanya? Ada satu lagi di atas tadi Bang. Ada satu lagi di atas Bang teknisi. Dari Rahmatul Rizki. Nah, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Muhammad Rahmatul Rizki. Waalaikumsalam. Ekonomi syariah. Mengenai sistem laporan magang, bagaimana Pak? Apakah setiap hari harus ada laporan Pak dibuat Pak? Nah, sistem laporan magang ini kan biasanya ada disediakan oleh prodi atau kampus ya untuk diisi. Nah, ini sih fleksibel aja deh. Ada yang kita itu kalau biasanya kan ada supervisor. Nah, supervisor itu mewajibkan agar laporan harian itu dibuat harian dan diteken di akhir hari. Misalkan kamu ngapain aja hari ini? Pertama masuk jam sekian, oke. Presentasi produk, oke. Catat register nasabah, oke. Kemudian istirahat. Selanjutnya pergi misalkan ke tempat nasabah, gitu nemenin bagian legal, gitu kan. Nah, bagian legal itu penagihan deh. Biasa cowok diajak juga terus saya sekali nagih. Tapi tanya dulu sama yang bawa, Bang, ini nagih, iya. Nasabahnya galak nggak Bang? Kenapa? Kalau galak aku bawa parang juga Bang. Mau tahu dikejar Bang kita. Itu joke ya, ada seperti itu. Nah, itu ada yang harian. Tapi ada juga ya udahlah, jangan sampai kali 3 hari sekali, 2 hari sekali ya. Tergantung ya. Tapi yang nggak boleh nggak dibuat. Karena kalau dibuat itu kan nanti akhirnya itu menjadi laporan dan ada penilaian dari kami. Ya, formatnya dari kampus sih, dari kampus misalnya nomor, tanggal, kegiatannya apa, para supervisor, gitu. Baru nanti terakhir ada para pimpinannya. Jadi itu tergantung ya. Saya kira nggak berat lah itu buat harian. Kalian kan kalau masalahnya kalau lama dibuat lupa nanti. Oh ya, aku hari Senin ngapain aja ya? Nggak lupa pula. Nah, mending hariannya tulis. Masalah tekenan nanti mungkin kalau yang neken sempat tekenkan, kalau enggak bisa. Jadi fleksibel itu ya, Dit. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi yang bertanya di sini? Tadi cara melayani iya. Ya Bu, ya silakan. Pakai mic. Boleh, dirian boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrieni, dosen dari Prodi Perbankan Syariah. Kebetulan Pak, kemarin saya baru melakukan supervisi magang ke beberapa tempat dan semuanya itu di Bank Aceh Syariah. Dari Darussalam, Kenya Arif, Uli Karim, dan Barawi. Saya hanya memberikan sedikit saran saja. Jadi kemarin pada saat saya melakukan supervisi magang, ada beberapa poin yang saya dapat dari pimpinan. Yang pertama itu adalah pimpinan lebih suka mahasiswa yang memiliki inisiatif yang tinggi. Artinya jangan disuruh dulu baru dilakukan. Jangan diberikan pemahaman dulu baru kalian minta dipahami. Nah itu Bapak Willy mengatakan kalau bisa mahasiswa magang ini ditambah sampai 3 bulan. Kenapa? Karena dia menilai mahasiswa yang magang di tempat dia ini memiliki kontribusi yang besar.
perannya sangat baik sekali dalam membantu, membackup operasional kegiatan bank. Nah, itu pimpinan yang menilai mahasiswanya bisa bekerja. Tetapi ada di tempat yang lain, tidak saya sebutkan, dia menilai ekspektasi mahasiswa magang kita rendah. Kenapa? Tidak memiliki inisiatif untuk bertanya. Dia datang nasabah punya masalah, tetapi dia tidak bertanya kepada karyawan bank. Dia pulang ke rumah, dia cari googling bagaimana jika keluhan nasabah seperti ini. Nah, jadi ya, penilaian pimpinan itu sebenarnya menggambarkan bagaimana kontribusi mahasiswa magang. Kemudian satu yang penting Pak, mungkin ini saran untuk mahasiswa magang dan juga pihak yang menerima mahasiswa magang kami. Kalau bisa, pastikan selama kalian magang, kalian sudah mendapatkan judul. Topik saja dulu. Kenapa? Pada saat kalian mau melakukan karya tulis, menghasilkan ya, nantinya proposal skripsi, itu kan berawal dari masalah. Masalah itu adanya di mana? Di lapangan. Sebisa mungkin pada saat kalian magang, kalian sudah tahu ini mau di mana saja. Apakah pihak LKS atau di pemerintahan, di koperasi, di BEKI, di mana saja. Masalah itu adanya di lapangan, bukan di balik laptop atau meja kalian. Pastikan nanti pada saat magang. Kemudian satu lagi Pak Dedi, saran saya, kalau bisa tidak menutup kemungkinan pihak dari yang memberi tempat magang kami ini memberikan saran Pak. Jadi kemarin itu saya baru tahu ada produk baru dari MMQ, Musyarakah Mutanakisah. Nah, jadi ini juga bisa menjadi peran mahasiswa untuk sebagai sosialisasi kepada masyarakat, ada produk baru dari pihak bank syariah. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa bertanya kepada pihak tempat kalian magang, Pak, ini bagus, ini ada masalah apa Pak di sini yang bisa kita kaji untuk bisa menghasilkan tulisan, tanya. Ya, yang belum ada judul, jadi nanti pada saat magang pihak tempat kalian magang juga mungkin bisa memberikan saran. Topik saja dulu, kira-kira apa yang bagus untuk diteliti. Seperti itu saja. Selamat ya, kalian akan mau magang, semoga semangat, ilmunya dapat, manfaatnya juga dapat. Sekian, saya beri operator kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi itu benar sekali yang disampaikan Ibu ya. Bahwasanya kesan kita nih yang user ya, Pak Willy itu kepala cabur ya. Bahwasanya yang punya inisiatif ini sangat membantu ya, memudahkan kita juga dalam berkomunikasi. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau bisa selesai magang itu kita sudah punya sudah ada gambaran lah, proses skripsi kita akan dibuat seperti itu. Apalagi kalau udah gitu, tinggal kita perdalam bahannya di cabang tersebut. Ya kalau nggak, kapan lagi? Masa nanti udah selesai magang baru datang? Bisa juga sih, tapi kan agak repot ya. Kalau saat di magang kita bertanya itu kan lebih enak gitu. Jadi respondennya misalkan siapa orang bank di situ, tanya gitu kan untuk skripsi kita. Permasalahan tadi produk baru MMQ, permasalahan gini. Tanya terus, langsung ya di skripsi. Enggak, nanti udah selesai magang baru cari bahan, baru tanya-tanya, baru cari responden. Yang benar sekali yang dibilang gitu ya. Ya, saya doakanlah kita semua ini kita mau magangnya lancar dan kemudian bisa terlaksana dengan baik, memberi kesan yang baik secara pribadi, ya, bermanfaat nanti ketika masuk dunia kerja dan mencari kerja atau membuka lapangan kerja, dan juga membawa kebaikan bagi nama Feby ya. Karena saya ulang-ulang tadi, karena nama baik itu terpilih ya. Dan ini kan membawa nama baik instansi kita. Baik, mungkin demikian saja ya. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih kepada Feby atas waktunya dan juga kepada diri semua responnya. Dan semoga magangnya bisa lancar dan kuliahnya juga cepat selesai. Gak ada kita ya, kita terlambat selesai kuliah ya. Saya ingatkan kembali, sebelumnya saya juga dengan dari bagian lain ya, dengan mahasiswa lain. Penyelesaian kuliah itu sangat penting karena itu hanya salah satu chapter dalam hidup kita. Selesaikan kuliah supaya kita bisa membuka chapter baru di hidup kita. Ya, terima kasih. Demikian, mohon maaf ada kekurangan dan salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.